Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview tentang pohon anggur jenis Bazena yang sekarang kondisinya sedang berbuah. Pohon anggur ini saya tanam di media pot dengan ukuran sekitar 50 liter. Saya tumbuhkan dengan cara melingkarkannya di 4 batang ajir yang terbuat dari bambu. Setelah batang yang tumbuh mencapai ukuran pensil, lalu saya potong di titik ini, tepat di posisi 1 kali lingkaran. Tujuannya yaitu untuk pembentukan cabang sekunder. Di batang sekunder inilah yang nanti diharapkan akan tumbuh percabangan-percabangan yang akan membawa buah seperti ini. Klaster buah ini tumbuh pada batang tersier, di mana batang tersier ini terbentuk dari batang sekunder yang kita stop pertumbuhannya pada bagian ujung seperti ini. Jadi ketika kita potong maka akan menumbuhkan tunas-tunas baru yang membawa bunga. Pohon anggur ini saya tidak hanya menumbuhkan dengan sistem melingkar pada batang ajir. Di sini saya menumbuhkan satu buah batang yang saya biarkan merambat di pagar seperti ini, di mana batang ini saya jadikan batang sekunder. Dengan saya tumbuhkan di sepanjang pagar ini, saya harapkan produksi buahnya lebih banyak seperti ini. Jadi ini hanya opsional saja, jika hanya ingin merambatkan pada batang ajir tidak mengapa, tapi jika ingin mendapatkan hasil buah yang lebih banyak, ia perlu dirambatkan lagi dengan sistem tralis seperti ini. Klaster bunga dan buah yang tumbuh di pagar ini tumbuhnya yaitu pada batang tersier, dimana batang tersier ini tumbuh atau terbentuk dari batang sekunder yang kita rambatkan secara horizontal di pagar. Nah, ini contoh buah yang sudah menunjukkan hampir matang. Memang anggur Bazena ini warnanya kemerahan ya. Nah, ini buah-buah yang tumbuh pada sistem melingkar di batang ajir, dan yang di atas pada sistem tralis. Buahnya yang melingkar ini masih muda, masih berwarna hijau, semburatnya masih sedikit, semburat merahnya. Coba lihat Pak, coba lihat. Bapak yang tutuin, Bapak mau yang tutuin, Bapak. Nah, ini saya sudah mencoba mencicip rasa buah Bazena yang masih belum matang ya. Ini bijinya menunjukkan masih berwarna hijau, artinya masih belum matang sempurna. Tapi untuk rasa ini sudah tidak ada kecutnya sama sekali. Sudah ada rasa manis. Jadi ini rasanya sangat enak sekali ya. Enak. Anak kecil aja Manis, ya? suka, apalagi orang dewasa. Manis. Walaupun masih belum matang, tapi rasanya sudah manis. Tidak ada rasa kecutnya sama sekali. Ini bijinya warna hijau, tandanya buahnya masih belum matang. Untuk media tanamnya saya menggunakan campuran sekam bakar, sekam mentah, pupuk kandang, dan tanah subur. Semuanya perbandingannya 1. Saat ini ukuran batangnya sudah seukuran jempol. Usia tanaman sudah 1 tahun lebih. Ditumbuhkan dengan cara merambatkan di 4 buah ajir dari bambu setinggi 1,5 meter.
Untuk pertumbuhan dari mulai bibit hingga sebesar ini, saya menggunakan pupuk organik cair atau POC. Lalu untuk ketika masuk umur pembuahan di sekitar umur 6 bulan, saya menambahkan pupuk pembuahan yaitu MKP dengan bantuan KNO3 dan sedikit boron. Jadi untuk intensitas penggunaan pupuknya, untuk POC-nya saya siramkan setiap 1 minggu sekali. Lalu untuk pupuk pembuahannya saya siramkan sekitar 2 minggu sekali. Untuk penyiramannya, karena pohon anggur ini ditumbuhkan pada media pot, jadi media tanahnya biasanya akan lebih mudah mengering. Jadi untuk intensitas penyiraman bisa dilakukan pada pagi hari dan sore hari setiap hari. Jadi jika teman-teman merasa agak kesulitan untuk melakukan penyiraman setiap hari, jadi sebenarnya sudah ada trik bagaimana supaya kondisi tanah atau media tanam pohon anggur di dalam pot ini akan selalu terjaga kelembabannya. Jadi untuk triknya atau tipsnya bagaimana caranya, teman-teman bisa menyaksikan di video lain pada channel ini, bagaimana cara menyiram dengan cara semi otomatis dengan menggunakan alat yang sangat-sangat sederhana. Kita tidak membiarkannya tumbuh sepanjang-panjangnya, jadi harus ada pembatasan ukuran panjangnya. Jadi di sini kita lingkarkan, untuk batang sekunder saya lingkarkan sampai di sini, sampai di sini. Jadi di sini saya potong, lalu dari batang sekunder ini akan tumbuh percabangan tersier. Nah, tersier inilah yang akan berpotensi membawa klaster bunga. Jadi ketika kita stop pertumbuhan sebuah percabangan, maka ini akan membangunkan bud. Ini namanya bud atau mata tunas. Jadi mata tunas ini akan tumbuh membawa klaster bunga seperti ini, ini yang sudah jadi buah ya. Jadi batang tersier yang kita tumbuhkan ini diharapkan akan membawa klaster bunga. Jadi ini untuk periode pertumbuhan pada klaster buah, klaster bunga pertama ini sudah jadi buah. Lalu kita coba telusuri lagi, ini tumbuh terus, jadi tersiernya kita terus tumbuh, dan saya potong lagi di sini. Saya potong lagi, jadi kita stop pertumbuhan vegetatifnya atau pertumbuhan batang, agar bud atau mata tunas yang ada pada percabangan ini dapat pecah atau tumbuh. Cabang atau batang tersier ini yang sudah saya potong pun pada akhirnya tunas yang ada di sini pecah, lalu tumbuh dan membawa klaster bunga. Ini klaster bunga ya, yang nantinya akan menjadi buah seperti ini. Jadi kunci dalam menumbuhkan anggur yaitu jangan membiarkan setiap percabangan ini tumbuh sepanjang-panjangnya. Jadi kita harus ukur, kita harus batasi pertumbuhan batangnya. Jadi dari bawah tadi kita tumbuhkan sampai melingkar sampai di sini. Ketika batangnya sudah memasuki ukuran ideal atau ukuran standar, lalu kita potong agar bud mata tunas yang ada pada batang primer ini
dapat tumbuh, dapat membentuk percabangan lainnya, yaitu yang kita sebut cabang sekunder. Jadi kebetulan di sini hanya tumbuh cabang sekunder hanya beberapa yang akhirnya menjadi besar seperti ini, 1, 2. Ini tidak terlalu aktif ya batangnya ini. Jadi, tapi saya tetap biarkan. Lalu yang ini batang sekunder. Nah, di batang sekunder ini pun tidak kita biarkan tumbuh sepanjang-panjangnya. Di sini pernah saya melakukan pemotongan, potong di sini, lalu ada sub batang lagi, nah, seperti ini. Jadi ketika saya potong di sini, saya membentuk cabang sekunder yang tidak terlalu panjang, dengan harapan pada tunas-tunas yang ada pada cabang sekunder ini akan tumbuh membentuk cabang baru yang saya harapkan ini membawa klaster bunga seperti ini. Dan yang tumbuh adalah tunas pada ujung tempat saya memotong. Kuncinya adalah menumbuhkan pohon anggur, yaitu pada pemangkasan. Jadi kita harus menentukan di mana titik maksimal menumbuhkan batang primer. Lalu kita pada batang sekunder pun kita harus menentukan panjang maksimal batang sekunder. Jadi untuk di media tabu lampot ini idealnya itu panjangnya tidak lebih dari 1 meter untuk setiap jenis percabangan atau batang. Seperti ini batang primer saya tidak membuatnya lebih dari 1 meter. Lalu untuk batang sekunder ini pun tidak boleh lebih dari 1 meter melingkar. Pada cabang tersier yang memanjang tadi, yang membawa beberapa dompolan buah, nantinya ketika buah-buahnya ini sudah kita panen, sudah kita petik, batang tersier ini bisa kita pangkas lagi atau kita potong lagi pada pangkalnya di sebelah sini. Jadi kita tumbuhkan lagi bat atau mata tunas yang ada pada batang sekunder ini. Di sini masih banyak batang mata tunas yang belum tumbuh, belum bangun. Di sini juga. Jadi kita bisa mengulang lagi mulai dari batang sekunder atau dari batang tersier. Jika kita mulai lagi dari batang tersier, kita bisa potong pada titik ini. Kita menyisakan 1 mata tunas di sini. Yang kita harapkan di sini akan tumbuh membawa klaster bunga. Tapi jika kita mau menumbuhkan bat pada cabang sekunder juga bisa di sini. Di sini masih banyak cabang mata tunas yang belum aktif. Di sini banyak sekali. Kebetulan di sini cabang sekundernya terlalu panjang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana supaya bat-bat ini bisa tumbuh, bisa bangun kembali atau menumbuhkan percabangan baru, maka pada batang sekunder ini kita harus melakukan pemotongan. Jadi jika kita harapkan di sini di sepanjang sekunder ini akan tumbuh tersier baru, maka kita bisa memotongnya di sini pada titik ini. Kita harapkan pada batang sekunder di sini ada bat yang akan tumbuh dan membawa klaster bunga. Jadi untuk batang yang dari sini ke atas seterusnya kita buang agar tidak semakin panjang pertumbuhannya. Jadi bisa dibuat tabu lampot ini agar percabangannya, panjang cabangnya lebih efisien. Untuk saat ini percabangan sekundernya ini sebenarnya sudah sangat terlalu panjang, walaupun sebenarnya ini percabangannya cukup produktif ya. Ini pada tersier yang saya rawat di sini, ini pada beberapa titik sudah menumbuhkan klaster buah di sini pada 1 batang tersier saja. Cabang sekunder yang baik, yang sehat sebenarnya
bisa menumbuhkan beberapa percabangan tersier secara serempak. Jadi banyak potensi titik di mana akan tumbuh klaster bunga. Pada pohon anggur ini kebetulan yang klaster atau percabangan tersier hanya tumbuh pada satu titik saja di sini. Seperti ini. Mungkin teman-teman bisa mengkreasikannya dengan menambahkan nutrisi pada pohon anggurnya agar bud atau mata tunas pada sekunder dapat tumbuh secara serempak. Atau mungkin juga ini saya penyebab kenapa bud ini tidak banyak yang tumbuh menjadi cabang tersier, bisa jadi karena cabang sekunder yang saya buat ini sudah terlalu panjang, jadi nutrisinya habis untuk menumbuhkan batang. Nanti akan saya coba pemangkasan pada titik yang tidak terlalu jauh di sini ketika buah-buahnya sudah selesai saya panen. Saya harapkan pada titik-titik atau mata tunas di sini akan menumbuhkan cabang tersier secara serempak. Sekunder yang tumbuh di pagar ini akhirnya saya pakai tumbuhkan dengan sistem teralis. Jadi batang sekunder ini saya biarkan tumbuh lurus di pagar ini. Saya biarkan tumbuh lurus di pagar, lurus sampai di titik ini. Di titik ini saya melakukan pemotongan di sini. Setelah dilakukan pemotongan, maka tunas-tunas sepanjang batang sekunder ini tumbuh menjadi besar seperti ini. Jadi ini adalah cabang-cabang tersier yang tumbuh dari batang sekunder. Untuk batang-batang tersier ini kita rapikan, kita arahkan secara tegak lurus ke atas seperti ini menjulang ke atas. Kita ikat, kita rapikan. Nah, dari cabang tersier inilah akhirnya membawa klaster bunga seperti ini. Cabang tersier yang ini juga membawa klaster bunga dan sudah menjadi buah, dan ini sudah hampir matang. Begitu juga tersier yang di sebelah sini sudah menjadi buah di sini. Nah, itu hampir di semua cabang tersier ini membawa klaster bunga seperti ini. Ini dan di ujung ini. Jadi ini sistem, namanya sistem teralis. Dengan sistem teralis ini untuk pemangkasan atau proses pembentukan percabangan tidak terlalu sulit karena tidak terlalu tinggi. Lalu untuk klaster yang ini, untuk titik tersier yang ini kebetulan kemarin sudah dipotong karena buahnya sudah selesai dipanen. Nah, ketika pada cabang tersier buahnya sudah selesai dipanen, kita bisa memotongnya kembali pada titik ini. Kita biarkan satu mata tunas agar tunas ini bisa tumbuh lagi membentuk cabang tersier ke atas yang akan membawa klaster bunga baru. Nah, untuk
tersier yang ini pun begitu. Jadi tersiernya tidak terlalu panjang, tapi sudah menghasilkan buah. Ini buahnya sudah saya bungkus, ini tidak terlalu panjang. Lalu tersier yang ini sudah membawa klaster bunga seperti ini, berbunga di atas. Nah, ini. Lalu untuk tersier yang ini sudah membentuk klaster buah atau dompolan yang cukup panjang. Lalu untuk tersier yang ini sudah membentuk klaster buah yang lumayan agak banyak. Jadi hampir di semua cabang tersier ini membawa klaster bunga. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi dalam menumbuhkan tanaman anggur hingga berbuah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.